Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan. Hasto, PDIP salah langkah, salah strategi menyerang Jokowi dan keluarga. PDIP terancam makin terpuruk jika gaya komunikasi ini tetap dilanjutkan. Jokowi dan gitar Metallica, Hasto sebut Jokowi pencitraan singkat. Jet pribadi, naik pesawat gratis atau diskon, gitar Metallica disebut Hasto contoh gratifikasi. Semua pembahasannya tentang keluarga Jokowi. Hasto melakukan langkah yang salah. PDIP terancam makin terpuruk jika gaya komunikasi ini tetap dilanjutkan. PDIP belum sadar bahwa masyarakat Indonesia masih mencintai dan menyayangi Jokowi dan keluarga. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like dan subscribe, dan komen. Agar channel ini semakin berkembang. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, melukiskan laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada KPK soal gitar dari Metallica sebagai sebuah adegan pencitraan yang tak berlanjut. Gitar Metallica itu, menurut Hasto, seakan menjadi aktor tunggal di panggung gratifikasi, hanya memainkan satu lagu sebelum lampu sorot padam dan panggung sunyi. Saat bertemu dengan Felicia Tisue, mantan kekasih Kaisang Pangarep, Hasto dengan antusias menjelaskan tentang gratifikasi. Felicia, mengenakan jaket merah seperti api yang menyala di tengah percakapan hangat, mendengarkan penuturan Hasto yang penuh metafora. Gratifikasi itu seperti angin yang berhembus ke arah orang-orang berjabatan. Kadang tak terlihat, tapi dampaknya begitu nyata. Barang, jasa, atau bahkan tiket pesawat bisa menjadi angin puyuh yang menghantam integritas, ujar Hasto sambil menegaskan pentingnya kesadaran terhadap godaan tersebut. Ia lalu mengingatkan tentang gitar Metallica yang sempat menjadi berita hangat. Dulu, gitar itu seperti pengingat berharga bahwa suara kejujuran harus dilantunkan di atas panggung pemerintahan. Tapi sayang, gitar itu hanya bernyanyi sekali dan tak ada lagi gema dari laporan gratifikasi selanjutnya. Lanjutnya dengan nada yang penuh sindiran. Hasto melanjutkan dengan menjelaskan kepada Felicia bahwa gratifikasi seringkali seperti hujan emas yang turun di malam gelap, menyilaukan dan menggoda, tapi meninggalkan lumpur korupsi jika tidak ditangani dengan benar. Setiap pemberian, dari jam Rolex hingga tiket jet pribadi, adalah cobaan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Katanya, menambahkan bahwa semua itu hanya mengalir deras ke arah pejabat karena kedudukan mereka. Bersamaan dengan itu, gitar Metallica seakan terbayang sebagai saksi bisu. Ia kini diam membeku, kehilangan nada, berada di sudut pengarsipan KPK, mungkin bertanya-tanya kapan lagi dirinya bisa menyuarakan integritas seperti dulu. Sementara itu, Hasto mengakhiri percakapan dengan Felicia dengan pesan moral yang tajam, jangan biarkan gratifikasi menjadi melodi sumbang di harmoni pemerintahan. Percakapan Hasto dan Felicia terus mengalir, seperti arus sungai yang membawa serpihan cerita masa lalu. Felicia, dengan raut wajah penuh keingintahuan, bertanya lebih jauh, tapi, Pak Hasto, kenapa laporan gitar Metallica itu terasa seperti cerita singkat yang berhenti di tengah jalan? Bukankah itu langkah baik untuk mendorong transparansi? Hasto tersenyum tipis, seolah menyembunyikan aliran pikiran yang lebih dalam. Memang, Feli. Waktu itu, gitar itu seperti tokoh utama dalam cerita kejujuran. Tapi, setelah panggungnya selesai, seakan tak ada epilog. Tidak ada lagi laporan-laporan yang seirama dengan langkah awal itu. Seperti petir yang hanya menyambar sekali, lalu hilang di telan malam. Felicia mencoba mencerna kata-kata itu, membayangkan gitar tersebut bukan hanya sebagai benda mati, tetapi sebagai simbol yang pernah hidup, menyuarakan komitmen pada integritas. Namun, sayangnya, ia kini terdiam dalam lemari kaca,
dilupakan seperti janji-janji yang kehilangan makna. Hasto melanjutkan, gratifikasi, Feli, itu seperti air laut yang terus-menerus menggerus tebing integritas kita. Kadang terlihat kecil, tapi jika dibiarkan, ia bisa meruntuhkan batu karang yang paling kokoh sekalipun. Dan kita tahu, tanpa tindakan tegas, gratifikasi hanya akan menjadi penyakit yang membusukkan sistem dari dalam. Felicia mengangguk perlahan, matanya memantulkan percikan semangat untuk memahami lebih dalam. Jadi, Pak Hasto, apakah semua itu artinya pencitraan tidak pernah punya substansi yang nyata? Hasto menatap Felicia, mencoba menyeimbangkan kejujuran dengan diplomasi. Pencitraan, kalau dilakukan tanpa keberlanjutan, hanya seperti api kembang api yang indah sesaat lalu padam tanpa bekas. Tapi, jika diteruskan dengan konsistensi, ia bisa menjadi cahaya obor yang menerangi jalan ke depan. Sayangnya, Feli, terlalu sering kita hanya melihat kembang api tanpa obor. Di ruangan itu, suasana terasa seperti menyimpan gema dari gitar Metallica yang pernah bersenandung di hati para pemerhati anti korupsi. Namun kini, gema itu redup, menyisakan tanda tanya. Apakah kisah itu akan berlanjut, atau hanya menjadi salah satu potongan cerita yang hilang dalam sejarah?